Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Ustazah Eki. Mari kita belajar bersama. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sirah Nabi Isa alaihi salam. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kisah Nabi Isa. Kalian tahu Nabi Isa? Ya, Nabi Isa adalah Nabi yang diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Masih dan Ibnu Maryam, yang artinya anaknya Maryam. Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa seorang bapak dan merupakan nabi yang diberikan mukjizat yang tidak dimiliki oleh para nabi lainnya. Nabi Isa memiliki kesolehan ketakwaan yang sangat kuat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan ketakwaan kepada Nabi Isa, apakah ia mengaku Tuhan? Lalu Nabi Isa menjawab, tidak, saya tidak mengaku sebagai Tuhan dan menyuruh umat saya untuk menyembah hanya kepadamu, ya Allah. Selanjutnya, kisah kelahiran Nabi Isa ini digambarkan dalam Quran Surah Maryam ayat 16 sampai Quran Surah Maryam ayat 40, yang artinya, dan ceritakanlah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya. Dan mereka, lalu kami mengutus roh kami kepada mereka. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Malaikat Jibril datang untuk mengabarkan kepada Maryam bahwa ia akan dianugerahkan kepadanya seorang anak laki-laki yang suci. Hal ini terdapat dalam Quran Surah Maryam ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ia Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Jibril itu adalah malaikat yang diutus Allah untuk menemui Maryam. Kemudian, ayat ini menggambarkan bahwa Maryam merasa malu kepada orang lain dengan apa yang telah terjadi kepadanya, karena ia khawatir bencana serta kesedihan akan ia terima setelah melahirkan anak tanpa seorang ayah. Ditambah lagi, kesukaran yang baru yaitu ia memerlukan air untuk memandikan anaknya, serta memerlukan makanan. Maryam pun merasa semakin sedih. Jadi ceritanya adalah Maria ketika mengasingkan diri, Maria sudah waktunya untuk melahirkan putranya, tetapi dia merasa sedih karena tidak ditemani oleh satupun orang. Dia harus berusaha sendiri melahirkan putranya. Maka ia merasa sedih, ditambah tidak ada air, tidak ada makanan. Kenapa? Karena pada zaman itu, tempat untuk melahirkan Maryam adalah gurun pasir dan tidak ada apa-apanya, tidak ada air, tidak ada makanan. Maka Maryam disitu merasa sedih. Kemudian, semakin hari usia kandungan Maryam semakin membesar, sehingga telah tiba waktunya Maryam melahirkan seorang anak. Dengan rasa sakit, ia memaksakan diri untuk bersandar di pangkal pohon kurma. Maksudnya pangkal pohon kurma itu adalah batangnya aja, tapi buah kurmanya tidak ada pada zaman itu. Maka rasa sakit melahirkan anak membuat Maryam bersandar kepada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Melihat kondisi tersebut, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menghibur Maryam.
sehingga ia tidak lagi merasa sedih dengan takdir yang Allah berikan. Dalam Quran Surah Maryam ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Jibril menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar janganlah Maryam bersedih dan bersusah hati dan bersusah pikiran, karena Allah telah menyediakan air, yaitu sebuah anak sungai yang kecil dan jernih airnya. Kemudian ia disuruh untuk menggoyangkan pohon kurma agar ia dan anaknya dapat memakan dan melanjutkan hidup mereka. Kemudian dilanjutkan dengan Quran Surah Maryam ayat 26, Allah berfirman, maka makan, minum, dan bersenanglah hatimu. Dan jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pada hari ini. Jadi pada saat itu ketika Maryam telah selesai melahirkan Nabi Isa, Maryam telah diperintahkan oleh Allah untuk kembali pulang. Tapi pada saat kembali pulang itu Maryam diperintahkan juga untuk berpuasa, tidak bicara dan tidak makan dan minum. Puasa tidak berbicara. Jadi pada hari itu dia tidak akan bicara walaupun diajak bicara. Yang terakhir, cercaan yang diterima Maryam dari kaumnya. Maryam diperintahkan agar ia tidak terlalu memikirkan apa yang telah terjadi. Ia diperintahkan makan dan minum atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya, dan mengusir kesedihannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensucikan masa depannya dan membersihkan pencemaran nama baik yang dituduhkan oleh kaumnya terhadap dirinya, sehingga mereka yakin dan mengakui bahwa Maryam adalah sosok yang suci lagi bersih dari sifat-sifat yang tercela. Kemudian Maryam membawa Isa alaihissalam anaknya kepada kaumnya sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah Maryam ayat 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Mendengar cacaan serta hinaan dari kaumnya, Maryam menunjuk kepada bayinya agar mereka sendiri yang menanyakan hal tersebut kepada anaknya. Mereka pun murka kepada Maryam karena menyangka Maryam mengejek dan mempermainkan mereka. Karena pada saat itu Nabi Isa kan baru lahir dan tidak mungkin seorang bayi yang baru lahir berbicara. Makanya para kaumnya Nabi Isa ini bilang ke Maryam, kamu mengejek kami ya? Mana mungkin bayi bisa berbicara? Kemudian maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Kemudian pada saat itu Nabi Isa yang masih dalam buaya Maria, yang masih bayi, berbicara, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan aku sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Nabi Isa diangkat menjadi Rasul. Setelah Nabi Isa berusia 30 tahun, Malaikat Jibril datang sebagai utusan Allah untuk mengangkat Nabi Isa alaihissalam menjadi Rasul, menyambung pelajaran yang pernah diajarkan Rasul-Rasul sebelumnya, dan memberi kabar kepada manusia tentang kedatangan seorang Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan kapan Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi Nabi dan di mana tempatnya. Akan tetapi, perintah kenabian Nabi Isa dikenal sejak ia lahir, dan ia bisa berbicara kepada Bani Israel dalam buayan ibunya, yaitu Maryam.
Oke anak-anak, ini saja dari Ustazah. Jadi kisah Nabi Isa ini ada bagiannya. Yang ini adalah bagian part 1. Insya Allah. Alhamdulillah kita telah selesai pada pelajaran hari ini. Semoga anak-anak paham ya dengan penjelasan Ustazah. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.